Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami podcast Bumi Pala. Kali ini kita coba rekod di ruangan terbuka di Taman Pala Indah ya. Taman Pala Indah yang merupakan taman kota yang asri dan kelihatannya pengunjung juga ramai juga. Sangat ramai, sangat luar biasa. Untuk podcast kita hari ini, kita coba membahas tentang Taman Hutan Raya. Oh iya. Ya, Aceh Selatan yang katanya dapat kepercayaan untuk mengelola. Karena kawasan Aceh Selatan 72% kalau saya tidak salah itu kawasan hutan. Betul. Alhamdulillah Taman Hutan Raya Trumon itu akan berjalan. Dan tema kita hari ini adalah Tahura Trumon dan masa depan lingkungan hidup. Untuk saat ini telah hadir bersama kita Kadis Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan, Insinyur Teguh Masrijar Eshud MSI. Assalamualaikum Pak Kadis. Gimana suasananya? Kayaknya nih cuaca kayaknya lagi sedang tidak mendukung kita di rekod ini. Di lapangan terbuka seperti ini ya. Bagaimana Pak Kadis? Proses Tahura yang saya dengar sudah cukup panjang ya perjalanan kita bisa mendapatkan regulasinya itu sendiri. Dan terkait itu sebenarnya masyarakat juga nggak ngerti itu apa sebenarnya Tahura. Bisa Pak Kadis jelaskan sedikit apa itu Tahura sebenarnya? Baik, yang pertama sekali tentu kami menyampaikan selamat untuk kita semua ya yang telah melaksanakan podcast di ruang terbuka ini, outdoor ya. Biasanya kita di indoor. Kali ini kita memang di tempat yang sangat istimewa di Kota Tapak Tuan, yaitu ruang terbuka hijau Taman Pala Indah. Taman Pala Indah ini sebetulnya akronim dari Taman Pantai Laut Indah. Taman disingkat menjadi Taman Pala Indah. Baik Bang Ujang ya, barangkali kita ingin menjelaskan sedikit tentang Tahura ya. Tahura itu adalah Taman Hutan Raya. Itu merupakan salah satu dari kawasan pelestarian alam, di mana fungsinya itu untuk pengawetan tanaman ya, tumbuhan-tumbuhan, juga satwa, lalu juga fungsinya itu untuk penelitian dan pengembangan pengetahuan, kemudian untuk pariwisata ya, pengembangan pariwisata, dan tentu saja dengan manajemen blok nanti itu akan dikelola sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar. Jadi Tahura itu kalau kita lihat contoh-contoh di Indonesia yang telah ada, lebih kurang ada sekitar 24 ya yang telah diregistrasi, itu yang telah menunjukkan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan ya. Kalau yang dekat ini misalnya Tahura Muhammad Hatta di Sumatera Barat, lalu Tahura Bukit Barisan di Sumatera Utara, kemudian Tahura Juanda di Jawa Barat ya. Dan yang paling sering kita dengar itu kan Taman Hutan Raya Bogor ya. Mungkin juga itu bagian dari salah satu Taman Raya Tahura begitu. Tahura Brastagi juga salah satunya ya. Iya. Jadi kalau di Bogor itu hanya 88 hektar, tetapi dia bisa mempengaruhi iklim di Kota Bogor sendiri ya. Menjadi adem, sejuk dan indah begitu. Jadi secara umum manfaat Tahura ini baik dari segi pelestarian alam dan juga dari dukungan terhadap pembangunan itu sangat luar biasa besar. Kalau kita masuk di Tahura Taman Raya Bogor itu tiketnya itu sampai 25.000 satu orang. Jadi itu menjadi pendapatan asli daerah di Kota Bogor. Konsep yang coba dibangun untuk Tahura kita sendiri bentuknya seperti apa itu? Kan banyak bentuk itu ya. Ya, jadi Tahura kita Trumon itu memiliki sejarah panjang. Jadi awalnya itu adalah di sepanjang jalan lintas jalan
Tapak Tuan Medan itu ada 2 gampung ya, yaitu Gampung Naca dan Gampung Ijerne. Nah, pada 99 yang lalu ada gagasan dari kerjasama antara Yayasan Lauser Internasional yang implementornya unit manajemen Lauser bekerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia. Mereka punya gagasan bagaimana kawasan Taman Nasional di utara, di sebelah utara, ingin dihubungkan dengan Suaka Marga Satwa Trumon Singkil di bagian selatan. Inilah yang hari ini menjadi koridor namanya. Yang Tahura hari ini itu koridor dari Taman Nasional menuju ke Suaka Marga Satwa Trumon Singkil. Jadi keberadaan ini sangat penting ya, sangat strategis ya, karena ini yang paling menarik kalau kita lihat di Aceh. Ini menghubungkan 2 wilayah ini begitu. Secara landscape-nya sangat strategis dan sangat penting juga untuk bagaimana memastikan keberadaan flora fauna yang ada di wilayah ini tetap terjaga dengan baik gitu. Nah, lalu kemudian pada tahun 2022 itu selesai ganti rugi dengan masyarakat waktu itu. Kemudian gagasan dan ide untuk bagaimana ini dikembangkan menjadi sebuah taman hutan raya itu pada tahun 2013. Ini sudah lama, Bang ya. Namun sebelum 2013 itu, karena intensitas konflik satwa di sana ya, di wilayah Trumon dan sekitarnya itu, terutama konflik gajah dengan masyarakat ya. Nah, ada BKSDA itu menempatkan ada 4 gajah di sana di CRU Naca waktu itu ya. Namanya di CRU Naca. Jadi dalam perkembangannya diusulkan menjadi Tahura, Taman Hutan Raya. Kemudian secara administratif ya lebih intens itu pada 2019. Ya, ini kan kita sudah mau masuk ke tahapan yang pengesahan daripada Trumon itu. Tadi kalau Pak Kadis menjelaskan fungsinya untuk masyarakat itu terkait dengan lingkungan. Nah, secara ekonomi apa yang bisa diambil oleh masyarakat dengan adanya Tahura ini? Ya, tentu keberadaan Tahura itu dengan sejumlah keunikannya itu akan mengundang para pihak ya, masyarakat untuk bisa berhadir di sana gitu ya. Dengan kehadiran mereka, tentu mereka di sana itu ingin beli. Ya. Baik beli makanan, souvenir ya. Kemudian ada jasa di sana. Ya, ada jasa misalnya jasa porter dan sebagainya begitu ya. Nah, lalu ada yang menginap misalnya. Lalu mereka juga masyarakat sekitar itu bisa menyediakan fasilitas untuk penginapan pondok dan sebagainya. Jadi secara langsung ketika perkembangan Tahura ini menjadi sebuah tempat dalam tanda kutip sebagai tempat penelitian, pengembangan pengetahuan, pariwisata, fungsi pelestarian lainnya, maka ini akan didatangi oleh banyak orang. Tentu saja secara langsung masyarakat sekitar itu bisa mendapatkan untungan langsung dari keadaan ini. Saya ingin contohkan seperti ini, misalnya ya, kita sudah jarang sekali minum air nira gitu. Ya kan? Nah, ketika misalnya di seputaran Tahura itu masyarakat ada inisiatif menjual air nira, minimal masakan dan menu-menu lokal itu menjadi salah satu andalan. Jadi mereka datang, mereka ingin mencicipi dan sebagainya. Jadi kalau untuk masyarakat ini ada dampak yang kita lihat, dan itu juga tergantung dari para peran masyarakat ya, untuk bagaimana mengambil peran di situ bisa mendampak kepada selain untuk lingkungan dan juga secara ekonomi. Nah, kalau kita berbicara daerah, pemerintah daerah dalam hal ini, sejauh apa yang sudah dilakukan, baik dari segi pembangunannya maupun apa yang didapat daerah dalam hal ini? Ya, sebagaimana kami sampaikan tadi, sejak 2019 pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah mengusulkan wilayah ini menjadi taman hutan raya begitu ya. Nah, kemudian dari proses yang telah berjalan ya,
itu mengusulkan kepada menteri ya. Namun karena wilayah ini ada bukan hanya kawasan APL, tapi ada kawasan hutan produksi yang menjadi kewenangannya provinsi, lalu gubernur yang mengusulkan ke sana. Nah kemudian prosesnya lama sekali ya. Lalu menteri membentuk tim terpadu dengan berbagai unsur di dalamnya. Mereka mempelajari regulasi, ya. Mereka turun ke lapangan, mempelajari semuanya, menghitung semuanya, begitu. Lalu kemudian dilakukan rapat-rapat sampai dengan rapat finalisasi dari tim DU ini, tim terpadu ini, sehingga lalu ini diusulkan ke menteri, dan pada tanggal 28 Februari 2023 ini Menteri Kehutanan itu mengeluarkan SK-nya nomor 171 tentang penunjukan ya, tahura dari perubahan fungsi yang kami maksudkan tadi. Nah, perubahan fungsi ini yang kemudian menjadi tahura, ini akan ditujukan kepada gubernur. Ya. Nah, kita sedang berproses, ini juga hampir final. Kita sudah mengusulkan, pemerintah kabupaten sudah mengusulkan bagaimana pelimpahan kewenangan pengelolaan. Kemudian juga pada 22 Agustus kemarin ya, tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi ya, juga sudah turun ke lokasi sudah cek semua. Sudah cek semua apa-apa saja objek yang akan diasetkan ya, yang akan dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Tinggal saja Bang, nanti kita mesti menyiapkan sejumlah regulasi ikutan lainnya. Jadi yang kita jadikan pertanyaannya itu sejauh mana pemerintah daerah menyikapin ini? Ya, pemerintah daerah tentu saja menyikapi ini dengan dengan berproses dan ada tahapannya. Tahapan pertama kita telah membangun komunikasi dengan BPK, ya, Balai Penataan Kawasan Hutan, untuk memastikan bagaimana hutan perubahan fungsi hutan ini yang menjadi tahura yang 1865 hektar ini dilakukan penataan batas. Jadi agar nanti tidak terjadi konflik batas dengan masyarakat. Betul. Kemudian yang kedua, tahapannya kita lakukan sosialisasi. Ya, sosialisasi ini yang kita tujukan selain kepada seluruh stakeholder juga kepada masyarakat di 2 desa ini. Ya kan? Lalu yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan penyusunan rencana pengelolaan. Jadi rencana pengelolaan ini sebuah dokumen penting yang durasinya sampai dengan 10 tahun. Apa-apa saja yang akan dilakukan di dalam tahura itu sendiri ya. Nah, blok ini untuk apa? Blok ini untuk apa? Jadi ada manajemen blok di sana. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga kita pada saat yang bersamaan nanti kita juga harus membuat kanun pengelolaan tahura di sini. Nah, di sana nanti di dalamnya itu tentu ada UPTD unit ya. Unit pelaksanaan teknis dinas yang akan bertugas di sana. Lalu kemudian bagaimana penganggarannya begitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga tahura ini dari segi manajemennya itu akan tertata dengan baik, sehingga fungsi dan manfaatnya juga akan terasa pada masa akan datang. Bagi daerah dapat, masyarakat juga menikmati. Ya. Oke, kalau kita sudah melihat kesiapan pemerintah daerah sejauh ini, dan dari sisi masyarakatnya sendiri bagaimana? Ya, Pak Kadis. Dari sisi masyarakat pada prinsipnya, karena sejarahnya itu di sebagian wilayah ini sudah ganti untung. Iya. Ya, jadi nggak ada masalah lagi gitu ya. Karena memang jangan nanti begitu ini jalan ada gugatan. Oh iya. Itu yang memang paling sering terjadi. Iya. Nah, kalau masyarakat kalau sudah diberikan sesuatu usaha manfaat, saya pikir mereka juga welcome sekali pada prinsipnya. Ya. Baik, kalau tadi sudah kita lihat dampak untuk pemerintah daerah dari sisi pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Kalau untuk kita berbicara lingkungan berkelanjutan, bagaimana Pak Kadis melihat sesuatu ini seperti ini? Ya, salah satu hal yang menarik di Taman Hutan Raya ini dalam pelestarian beragam tumbuhannya itu bukan hanya tumbuhan lokal. Jadi boleh juga tumbuhan-tumbuhannya
bukan lokal, itu boleh Ya. dikembangkan di sana. Nah, jadi boleh nanti bukan tumbuhan lokal kita begitu. Kalau kita ada meranti, kapur dan sebagainya, tanaman-tanaman hutan kan, boleh di situ. Juga ada nanti blok-blok yang mengembangkan tanaman-tanaman di luar. Jadi ada pembagian wilayah ya. Jadi nanti kita juga ingin melihat nanti manfaat penelitian dan pengembangan itu. Jadi anak-anak kita, generasi muda kita itu akan tahu ini tanamannya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, sifatnya seperti apa dan sebagainya. Maka yang paling penting dari ini adalah bagaimana kita bisa membangun kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi secara kontinu nanti mahasiswa-mahasiswa itu bisa melakukan riset dan penelitian di sana. Ya. Sehingga ramai selalu itu, Bang. Dan seperti kayak kita melihat kalau di Bogor yang seperti Bogor, itu ya. ya. Kalau di Brastagi kan tidak, mereka hanya berbicara tentang lingkungan dan tumbuh-tumbuhan yang ada. Kalau Aceh Selatan saya lihat kalau Tahura Trumon itu memang bisa jadi kelihatannya komplit ya. Komplit sekali. Komplit sekali. Kenapa saya lihat? Salah satu tanaman daerah kita sampai Gunung Kapur itu kan orang bingung kenapa Gunung Kapur, padahal kawasannya nggak ada kapur. Tapi rupanya bisa cerita nggak itu sedikit? Gimana ceritanya itu? Jadi itu kan bisa menjadi salah satu bentuk riset kita. Dari sejarah saya dapatkan secara folklore ya. Bahwa Gunung Kapur itu bukan karena tanahnya itu yang tanahnya jenis kapur begitu ya. Tetapi dulunya ada tanaman hutan yang namanya kapur. Kalau bahasa apanya, Diobaran aromatica begitu ya. Jadi itu kapur itu menghasilkan kamper gitu ya. Nah, dulu di sebagian Trumon itu banyak sekali tegakan-tegakan kapur. Ya. Tapi karena memang kebutuhan kayunya, lalu kita tidak, teknologi penyadapan kapur itu tidak diadopsi oleh generasi berikutnya sehingga kita tidak tahu bagaimana mereka mendapatkan kapur itu. Tapi yang pasti, Bang, kalau jenis-jenis kapur itu kalau kita jalan di sepanjang hutan-hutan di wilayah Trumon itu masih kita dapatkan. Nah, itu yang kemudian nanti itu kita pindahkan ke Tahura. Nah, ini jenis kapur begitu ya. Biar generasi mendatang itu tahu sejarahnya, tahu jenisnya begitu ya. Kemudian yang lebih penting lagi berkaitan dengan satwa begitu ya. Nah, apabila kita hari ini kita rasakan bahwa konflik manusia satwa itu disebabkan oleh habitat satwa itu yang terganggu. Nah, dengan adanya Tahura ini kita berharap ini menjadi koridornya satwa. Jadi mereka tidak akan keluar dari koridor itu. Membayangkan bisa nggak kayak Afrika? Beda ya. Beda. Karena memang di Afrika itu topografinya berbeda, vegetasinya berbeda, iklimnya juga berbeda ya. Tetapi kita nanti ini sedang didesain ya. Ada teman-teman mitra mendukung ini. Saya tidak sampaikan sejak tadi. Sedang mendesain ada semacam eco road. Jadi eco road itu ada semacam flyover. Flyover. Jadi kalau kita tidak terganggu, kita ingin melihat satwa dari atas nanti. Jadi bukan model di Afrika yang kita bisa beradaptasi dengan lingkungan. Tapi kalau ini dia dari atas nanti. Dari atas. Jadi hanya semacam melihat macam kebun binatang. Bisa melihat saja, tapi tidak bisa interaksi, tapi ini wujudnya nanti mungkin 20 tahun ke depan, Pak. Panjang gitu. Itu panjang karena proses ya. Panjang proses. Tapi sehingga kan ini itu menarik. Yang saya katakan itu yang berkelanjutan, lingkungan berkelanjutan kan. Yang terkait dengan kita berbicara tadi tentang lingkungan berkelanjutan. Betul. Bagaimana itu bisa menjadi salah satu taman nasional yang memang bisa kita andalkan. Dan karena ada keunikan daerah kita. Karena kita kalau saya bilang tadi kita bicaranya komplit. Di situ ada habitat, ada tumbuhan, dan juga ada berbagai makanan yang bisa kita jadikan salah satu andalan untuk daerah di bidang wisata. Nah, kalau sejauh ini kendala yang dihadapin? Kalau kendala sebenarnya tidak begitu ini ya. Kalau yang sekarang begitu ya. Ini sedang berproses. Sebagaimana saya sampaikan tadi, kita dalam minggu-minggu ini kita akan mendapatkan pelimpahan kewenangan dari gubernur kepada bupati kita
dari provinsi ke Kabupaten Aceh Selatan, kemudian diikuti oleh kegiatan tata batas ya, lalu sosialisasi, kemudian kita juga membentuk tim untuk rencana pengelolaan secara paralel dengan kegiatan untuk penyusunan draft kanun pengelolaan Tahura Trumon itu. Jadi seperti itu. Jadi secara lingkungan, bagaimana dampak pelestarian lingkungan itu juga berdampak bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat. Yeah. Dan secara alam itu terjaga karena kawasan kita terkenal memang cukup luas terkait dengan lingkungan, dan dampak kita lihat serasang iklim cuaca yang tidak menentu ini juga salah satu dampak daripada berkurangnya daripada lingkungan itu. Saya pikir itu yang perlu kita jaga bersama dan perlu kita pelestariannya. Terima kasih Pak Kadis telah jelaskan bagaimana fungsi dan manfaat daripada Tahura itu baik bagi pemerintah daerah, baik bagi masyarakatnya maupun secara nasional dan internasionalnya juga berdampak. Ya. Betul. Dan ini bisa tercipta tentunya kerjasama dari semua stakeholder untuk membuat sebuah ini bisa maju dan berkembang. Baik. Kan itu harapan terakhir yang bisa kita sampaikan dalam hal ini. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi harapannya? Ya, terakhir barangkali saya ingin sampaikan bahwa proporsi Aceh Selatan ini hampir 70% itu kawasan hutan. Ya, sisanya itu adalah budidaya. Nah, oleh karenanya bagaimana utility ya, pemanfaatan dari kawasan itu untuk menjadi lebih bermakna baik untuk masyarakat sekitar, untuk lingkungan dan untuk pemerintah sendiri begitu ya. Nah, oleh karenanya bagaimana konsep equity, keadilan kita dalam melakukan pembangunan ini. Pembangunan harus kita jalankan begitu ya, tapi kelestarian alam ini harus tetap kita jaga. Nah, oleh karenanya satu hal yang paling penting ya, hutan lestari, masyarakat sejahtera. Terima kasih Pak Kadis yang telah memaparkan bagaimana. Tapi pada intinya pembangunan tetap berkelanjutan, lingkungan tetap terjaga, masyarakat sejahtera. Jadi saya pikir itu kata-kata penutup yang bisa kita sampaikan di pertemuan di pembicaraan kita kali ini. Karena pembangunan sekarang lagi sedang dikejar, tapi lingkungan juga tidak berdampak, mengganggu, dan itu bisa menjadi salah satu fondasi dalam kita membangun. Baik. Dan tujuannya juga untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Pak Kadis telah meluangkan waktunya. Berbicara tentang bagaimana Tahura dan manfaatnya. Demikian rekan-rekan sekalian, kita sudah duduk dan dengar apa itu Tahura, Taman Hutan Raya Trumon. Dan sudah ada 24 Tahura yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita lihat penjelasan dari Pak Kadis tadi, ada keistimewaan dari Tahura gitu. Ini harus jadi model di Indonesia. Dan ini bisa menjadi model. Kalau ini bisa jadi model, kerjasama stakeholder, kerjasama masyarakat, kerjasama kita semua, ini bisa mewujudkan hutan lestari, masyarakat sejahtera. Terima kasih atas apa Anda, dan jangan lupa tetap bersama kami di podcast Bumi Kala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.